Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Selamat malam, Mbak Salam warahmatullahi wabarakatuh. Dewi. Bagaimana malam hari ini, Bapak Ibu? Apakah sehat? Masih semangat, Alhamdulillah Bapak Ibu? sehat. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang lain bagaimana? Sehat. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah Semoga, sehat. Alhamdulillah. Baik. Semoga Bapak Ibu selalu senantiasa sehat dan tetap semangat ya. Betul. Amin, amin. Amin, amin. Oke, baik. Sebelum masuk materi ini, Bapak Ibu, saya mohon izin memberikan informasi bahwasanya Zoom ini akan nanti akan mati ketika 30 menit berakhir begitu. Jadi nanti akan kami infokan Zoom baru yang mana nanti tidak akan mengganggu karena ada kendala teknis Bapak Ibu sehingga ada perubahan Zoom gitu nggih. Nanti akan kami infokan lewat link lewat grup begitu nanti akan kita kirimkan link yang benar begitu. Jadi Bapak Ibu sebelum kita masuk materi mungkin kita manfaatkan dulu waktu ini. Apakah Bapak Ibu, saya ingin mencoba bertanya dulu nih, apakah dari pencarian referensi dan optimalisasi laptop kemarin, apakah sudah berhasil untuk dimulai dan sudah mendapatkan banyak referensi Bapak Ibu? Sudah progresnya sejauh mana pencarian referensinya? Wah, ini nggak ada suaranya nih. Gimana nih Bapak Ibu? Sudah mulai mencoba untuk mencari referensi dan mengumpulkannya di Mendeley atau belum nih? Sudah Mbak Wi. Oh, sudah baik Bapak. Ada kendala Pak dalam pencarian referensinya? Alhamdulillah lancar-lancar. Tinggal Lancar. untuk menariknya yang belum belajar nih dari Menarik. Mendeley-nya tuh. Oh, masuk ke papernya atau Iya betul ke papernya. Baru masuk saya ke masukkan ke papernya? foldernya ya. Ke Baik. folder Mendeley-nya. Belum dimasukkan? Sudah dimasukkan ke Mendeley, cuma masukkan ke papernya yang belum tuh. Oh, belum dimasukkan ke dalam papernya ya. Berarti Iya. masuk ke dalam digital writingnya. Kalau Belum dalam muncul pencarian citasinya referensi, Kak ya. Maaf, belum muncul citasinya gitu maksudnya. belum muncul citasi gitu ya? Iya. Ya, Hmm. itu nanti masuk ke proses digital writing, Ibu. Di Hmm. pertemuan kelima nanti akan kita akan diskusikan begitu ya, bagaimana nanti memasukkan referensi yang sudah kita kumpulkan nih dari Q1, Q2, dari ScienDirect, Google Scholar, kemudian Scopus gitu. Kita akan gunakan itu untuk memperkaya tulisan kita. Nah, dari dua kemarin ya, optimalisasi laptop. Kita kemarin sudah memasang Mendeley, kemudian sudah memasang Grammarly. Apakah ada kendala dalam pemasangannya atau penginstalannya, Bapak Ibu? Atau ada yang belum melakukan penginstalan? Sudah dicoba semua? Sudah. Nah, ya, sudah. Ya, kalau Bapak Ibu yang lain bagaimana nih? Waduh, enggak ada Sudah Bu suaranya. aman, sudah Saya, sudah aman. Aman. Pak Bambang gimana, Pak Bambang? Sudah install Mendeley sama Oke, Grammarly. sudah ya. Grammarly sudah di dalam boardnya. Sudah. Oke, baik. Semoga Bapak Ibu, eh, selain Pak Made, Pak Bambang, Pak Omron, Ibu Ade, semoga juga melakukan penginstalan yang sama, baik untuk Grammarly maupun Mendeley. Dan kemudian kami sampaikan bahwa referensi yang Bapak Ibu dapatkan, yang dari Scopus, SendDirect, Google Scholar, itu jangan disimpan di download. Tapi buat folder khusus, entah itu nanti by keyword atau dikumpulkan secara keseluruhan gitu ya. Simpan yang paling aman. Yang paling aman adalah mungkin di lokal D, lokal E gitu ya. Dan setelah itu, setelah Bapak Ibu masukkan di Mendeley, pastikan jangan dihapus filenya. Jadi file yang sudah diupload di Mendeley, sudah di copy paste ke Mendeley, itu file aslinya tidak boleh diotak-atik lagi, tidak boleh dipindahkan atau dihapus. Kenapa? Karena Mendeley tidak akan membaca isi di dalam paper itu lagi, gitu. Jadi dia hanya membaca metadata kalau dia tidak ada filenya. Bapak Ibu nanti akan kesulitan ketika
melakukan atau mencari kalimat-kalimat yang cocok, yang match dengan dari paper Bapak Ibu begitu. Jadi pastikan simpan dengan aman, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, oke, baik. Mohon izin saya menyampaikan lagi Bapak Ibu, kalau nanti tiba-tiba Zoom ini mati, begitu nggak? Zoom ini mati, nanti akan kami infokan link link yang terbaru karena ini Zoom ini ada kendala atau ada trouble Bapak Ibu. Jadi sambil menunggu kita akan masuk ke sesi materi terlebih dahulu, gitu nggak? Kalau tiba-tiba terpotong Bapak Ibu, nanti langsung kembali ke grup, kita akan langsung kirimkan link yang terbaru begitu ya. Mohon maaf sekali Bapak Ibu atas kendala pada malam hari ini. Baik, untuk hal itu, untuk biar efektif nanti waktunya, silakan Mas William bisa menyampaikan materi keempat, begitu ya. Ini Mas William akan menyampaikan materinya dan Bapak Ibu bisa mendengar, kemudian bisa tanya jawab, begitu. Terima kasih kepada Mas William, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Vivi dan selamat malam Bapak Ibu. Mas, Oke, baik Bapak, terima kasih. Baik, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas Bapak Ibu? jelas. Jelas, Mas. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan Mbak Vivi di awal tadi, terkait mungkin untuk Zoom-nya nanti semoga kendala teknis ini tidak akan mengurangi semangat Bapak Ibu dalam mengikuti webinar pada malam hari ini. Karena pada malam hari ini kita sudah masuk ke sesi yang keempat, begitu nggih. Dan di sesi yang keempat ini kita sudah mulai masuk ke dalam penulisan papernya dalam bentuk kerangka. Jadi kita akan menyusun kerangka anatomi paper agar ketika penulisan papernya Bapak Ibu lebih mudah em, memulai dan juga mengakhirinya. Jadi kerangka anatomi paper ini kalau yang di Rumah Scopus kami menyebutnya adalah 703 framework. Jadi sudah dipatenkan oleh Pak Jo, diberi nama 703 framework dan kerangka tersebut nantinya akan membantu Bapak Ibu dalam penulisan paper yang mana akan membantu membuat outline dalam penulisan paper Bapak Ibu. Oke, mungkin mohon izin sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Oke. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, di sini apakah share screen saya sudah terlihat Bapak Ibu? Mohon izin. Sudah, Mas. Oke, baik Bapak. Terima kasih. Nah, di sini untuk malam hari ini kita akan masuk materi kerangka anatomi paper. Di mana kerangka anatomi paper ini ada sebenarnya hanya menjawab 7 pertanyaan Bapak Ibu. 7 pertanyaan yang harus Bapak Ibu jawab dalam penulisan papernya. Yang pertama ada what is known, yang kedua what is unknown, yang ketiga how and why, yang keempat method, yang kelima result, yang keenam discussion, dan pertanyaan yang terakhir atau yang ketujuh itu adalah conclusion. Nah, dari ke 7 pertanyaan ini Bapak Ibu nantinya ketika Bapak Ibu menulis sebuah paper pasti bentuknya tidak seperti ini, tetapi dimulai dari introduction. Nah, di bagian introduction itu kita tidak hanya semata-mata berbicara tentang latar belakang, tapi nanti di bagian introduction kita akan berbicara ketiga hal ini. Jadi poin 1 sampai nomor 3 ini akan masuk di bagian introduction. Nah, yang pertama di sini Bapak Ibu, ini adalah what is known. What is known ini adalah our understanding of the word. Nah, di bagian what is known ini akan berisi kalimat-kalimat umum yang bernada positif. Kalimat-kalimat umum bernada positif. Jadi contohnya, misalkan kita ingin berbicara atau ingin menulis paper tentang pendidikan atau pentingnya pendidikan di anak usia dini, begitu ya. Pentingnya pendidikan anak. Ah, Oke, jadi misalkan di paper itu kita ingin berbicara tentang pendidikan anak usia dini. Nah, maka dari itu di bagian introduction, pertama-tama jangan langsung kita berbicara tentang masalahnya, tapi kita berbicara hal-hal umum yang bernada positif terlebih dahulu. Karena apa? Karena kalau kita langsung menyajikan masalah, maka pembaca tidak akan tergiring.
tergiring untuk membaca paper ini. Seperti halnya kalau Bapak Ibu menyaksikan iklan misal iklan sabun atau sabun mandi begitu nggih di televisi ataupun di YouTube atau di mana saja. Pasti mereka tidak akan langsung berbicara tentang produknya, tidak akan langsung berbicara tentang masalahnya, tapi misal berbicara tentang menjaga kesehatan badan, aroma bau badan yang segar dan lain sebagainya. Sama halnya dengan paper Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menulis paper, jangan langsung berbicara tentang masalahnya, jangan langsung dituliskan tentang produknya, tentang temuannya, tapi kita berbicara hal-hal umum. Misalkan di bagian what is known ini kita berbicara seperti tadi tentang pendidikan. Jadi walaupun kita berbicara tentang pendidikan anak usia dini, kita bisa berbicara hal umum dulu tentang pendidikan. Seperti pendidikan adalah sebuah kunci keberhasilan generasi mendatang. Ya, pendidikan yang baik dimulai sejak usia dini dan lain sebagainya. Jadi kita berbicara hal umum terlebih dahulu. Di bagian what is known di yang pertama ini. Lalu kita lanjut yang kedua, Bapak Ibu. Di bagian yang kedua itu adalah what is unknown. Ada known, ada unknown. Kalau di sini kita katakan happy, berarti di nomor dua kita bisa katakan unhappy. Di kalimat pertama kita berbicara kalimat umum bernada positif, maka di poin yang kedua ini kita akan berbicara kalimat-kalimat yang bernada negatif atau sudah mulai masuk ke permasalahannya. What is the gap we want to fill? Nah, apa permasalahan yang Bapak Ibu ingin selesaikan dalam menggunakan penelitian Bapak Ibu dengan ide Bapak Ibu yang Bapak Ibu tuliskan dalam paper ini nantinya. Misalkan pendidikan anak usia dini masih belum merata di segala wilayah di Indonesia. Masih banyak wilayah-wilayah terutama 3T yang belum tersentuh pendidikan anak usia dini. Nah, itu kan sebagai masalah, Bapak Ibu. Jadi di awalnya kita berbicara tentang pendidikan, maka yang kedua kita mulai berbicara tentang masalah-masalah yang ditemui. Bisa masalah-masalah yang ditemui ketika di lapangan dalam penelitiannya atau masalah-masalah berdasarkan gapnya, berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu bisa dicantumkan di dalam what is unknown. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, ini ada how and why. Should we fill the gap? Your rational and purpose or hypothesis. Nah, jadi di bagian nomor tiga, how and why ini kita akan berbicara tentang rasionalitas tentang tulisan kita, urgensi tulisan kita, tujuan kita melakukan penelitian ini. Nah, maka di bagian introduction di akhir di nomor tiga ini kita akan menekankan pentingnya penelitian ini bagaimana, kemudian solusi yang diberikan atau kebaruan risetnya itu di bidang apa. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu di sini ada yang meriset tentang pengembangan alat, pengembangan media pembelajaran atau hal yang lain, itu juga bisa dicantumkan di bagian HNW Bapak Ibu. Nah, selain itu juga di HNW ini kita akan menekankan tujuan penelitian ini dilakukan itu apa dan juga pentingnya penelitian ini. Misalnya penelitian ini penting karena pendidikan anak usia dini sangat mempengaruhi bagaimana akademisi anak di waktu dewasa dan lain sebagainya. Seperti itu. Nanti bisa disesuaikan dengan riset Bapak dan Ibu. Oke, jadi ketiga poin ini Bapak Ibu nantinya, ketiga poin ini akan masuk di bagian introduction. Jadi ada what is known, unknown, dan how and why. Kita mulai mengalir Bapak Ibu. Maka dari itu di bagian kanan sini, di bagian kanan layar, jika Bapak Ibu perhatikan, kita menyajikan kerangka anatomi ini dalam bentuk jam pasir begitu ya. Ada segitiga yang dari luas mengkerucut, kemudian dari kerucut ke luas. Nah, di sini ini adalah menggambarkan luasan pembahasan. Yang mana seperti tadi, di bagian what is known, itu akan kita isi
kalimat-kalimat umum yang bernada positif. Kalimat-kalimat umum berarti luas. Kita belum berbicara tentang permasalahan-permasalahannya, belum bicara tentang gap-gapnya. Jadi kita masih berbicara tentang hal-hal umum yang bahasannya luas. Kemudian di nomor 2, what is unknown, itu semakin mengkerucut Bapak Ibu. Dari hal yang luas tersebut, apa yang ingin kita bahas dalam paper ini, masalah-masalah apa yang ingin kita selesaikan dengan riset kita, masalah-masalah apa yang kita temui dalam penelitiannya. Kita sudah mulai mengkerucut, nomor 2. Kemudian di nomor 3, semakin mengkerucut lagi Bapak Ibu, how and why. Semakin mengkerucut karena di nomor 3 ini kita sudah benar-benar berbicara tentang riset kita. Kita sudah berbicara tentang penelitian ini penting karena apa. Kemudian solusi atau kebaruan riset atau novelty yang Bapak Ibu sajikan dalam penelitian ini itu apa? Dalam bentuk apa atau untuk apa? Itu nanti dicantumkan di bagian how and why. Kemudian setelah itu kita ke nomor 4 di bagian metode. Nah, di bagian metode ini ya Pak Ibu, di bagian jam pasir ini adalah hal yang paling sempit, yang paling mengkerucut. Karena metode di sini ini sudah benar-benar kita berbicara tentang apa yang kita lakukan dalam penelitian kita. Jadi metode, what did you do? Jadi apa yang Bapak Ibu lakukan? Apa yang Bapak Ibu lakukan dalam penelitiannya? Ingat, dalam metode kita hanya menjawab what did you do, bukan why did you do. Jadi tinggal dijelaskan saja apa yang dilakukan. Misalkan research desainnya adalah penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan kualitatif atau kuantitatif atau mixed method. Lalu setelah itu jelaskan juga population and sample-nya. Misalkan population and sample dalam penelitian ini diambil dari sekolah-sekolah di daerah 3T atau mungkin boleh responden-responden yang lain bisa dicantumkan. Ada jumlahnya, silahkan cantumkan jumlahnya. Jika ada kualifikasi khusus, misalkan ada gender tertentu, kualifikasi umur, usia, atau mungkin status pendidikan juga bisa ditambahkan agar lebih jelas dalam penyajian research method ini. Lalu setelah population and sample begitu, juga kita akan mencantumkan yang namanya prosedur. Jadi bagaimana data itu diperoleh. Jadi misalkan Bapak Ibu menggunakan wawancara, menggunakan kuesioner atau angket yang diisi oleh responden, itu juga bisa dituliskan dalam research method atau metode di sini. Lalu yang terakhir, bagian metode itu kita jelaskan bagaimana data yang kita peroleh itu dianalisis. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan apa? Misalkan Bapak Ibu menganalisis data yang diperoleh itu menggunakan software analisis data, silahkan bisa Bapak Ibu tuliskan softwarenya apa, kemudian usahakan bisa dituliskan versi yang Bapak Ibu gunakan itu versi berapa. Jadi kita jelaskan lengkap itu lebih baik. Jadi softwarenya misalkan SPSS, SMPLS, NVivo, Prisma, dan sebagainya, beserta versi yang Bapak Ibu gunakan. Itu adalah di metode. Jadi kita hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan singkat terkait riset desain, population and sample, kemudian prosedur, kemudian analisis data. Maka dari itu di bagian metode ini benar-benar yang mengkerucut Bapak Ibu. Yang apa yang kita lakukan dalam penelitiannya. Lalu di nomor 5 kita masuk ke hasil atau ke result. Nah di hasil ini bagaimana hasil yang didapatkan. Setelah Bapak Ibu melakukan sebuah penelitian, Bapak Ibu menggunakan metode-metode yang dituliskan di bagian research method, lalu apa yang diperoleh hasilnya? Silahkan nanti cantumkan hasil yang Bapak Ibu peroleh di sini. Dan juga untuk hasil di sini, silahkan Bapak Ibu bisa cantumkan hasil yang mendukung kesimpulan riset. Jadi tidak semua hasil yang Bapak Ibu peroleh dalam penelitiannya dimasukkan di sini. Tapi
hanya hasil yang mendukung kesimpulan riset saja. Jadi agar tidak terlalu luas pembahasannya, kita bisa batasi dengan hasil yang mendukung kesimpulan. Itu untuk hasil, Bapak Ibu. Lalu di bagian nomor 6 di discussion yang selanjutnya, nah, di sini mulai meluas lagi Bapak Ibu. Yang awalnya mengkerucut dari hasil penelitiannya, kita mulai meluas lagi. Karena apa? Karena di discussion ini kita nanti akan membahas hasil tersebut. Di discussion ini kita akan membahas hasil untuk menjawab gap-nya. How do the result fill the gap? Di mana gap tadi kita tuliskan di nomor 2, what is unknown. Maka nanti di bagian discussion itu kita tidak hanya semata-mata membahas hasil yang kita peroleh, tapi discussion itu harus bisa membahas hasil dan memberikan solusi untuk permasalahan yang kita tuliskan di what is unknown. Gitu Bapak Ibu. Jadi jangan semata-mata kita membahas itu hanya membahas hasilnya, tapi selain membahas hasil, kita juga bisa memberikan solusi untuk permasalahan-permasalahan yang kita tulis. Jadi nanti ketika Bapak Ibu mengisi kerangka anatomi, di poin nomor 2, Bapak Ibu menuliskan katakanlah ada 4 permasalahan. Maka di bagian discussion pasti juga akan ada eh, 4 solusi yang Bapak Ibu berikan untuk menyelesaikan permasalahan yang dituliskan di atas. Gitu. Jadi tidak semata-mata membahas hasil, tapi harus kita kaitkan dengan what is unknown-nya. Maka dari sini bisa kita katakan bahwa hasil discussion dan what is unknown ini harus ada benang merahnya, harus saling terkait. Tidak kita berbicara sendiri-sendiri, tapi saling terkait. Begitu untuk discussion. Maka dari itu di sini sudah mulai meluas nih Bapak Ibu. Sudah mulai meluas karena dari hasil yang kita peroleh dari penelitian kita sudah mulai meluas membahas tentang atau memberikan solusi tentang permasalahannya. Lalu yang terakhir Bapak Ibu di sini ada poin nomor 7 yaitu conclusion. Nah, di poin nomor 7 atau conclusion ini nantinya kita akan berbicara tentang what does this mean for us going forward. Bagaimana um, penelitian Bapak Ibu ini bisa bermanfaat atau bisa kita kembangkan ke depannya. Jadi di bagian conclusion ini, yang pertama yang harus kita tuliskan dalam conclusion adalah jawaban tujuan penelitian. Kalau di tujuan penelitian kita mengatakan tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan um, mungkin meningkatkan kurikulum pendidikan anak usia dini begitu. Nah, nanti di bagian conclusion jawabannya seharusnya bisa menjawab tujuan penelitian kita dari riset yang kita lakukan. Misalkan dengan adanya pendekatan yang Bapak Ibu tawarkan atau dengan adanya pengembangan kurikulum ini, maka pendidikan anak usia dini khususnya di daerah terpencil begitu atau daerah 3T akan semakin baik dan semakin tepat sasaran. Itu juga bisa, Bapak Ibu. Contohnya seperti itu. Lalu, poin yang selanjutnya itu adalah kita dukung jawaban yang sudah kita tulis lagi. Jadi, di poin pertama tadi kita akan berbicara tentang jawaban tujuan riset. Maka di poin yang selanjutnya, di bagian conclusion ini, kita akan berbicara kalimat pendukungnya. Nah, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa bisa meningkat begitu ya pendidikan anak kualitas pendidikan anak usia dini di daerah 3T itu bisa meningkat. Bapak Ibu sajikan datanya, misalkan bisa membahas tentang data-data penelitian yang dijawab. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Lalu setelah itu nanti kita juga tuliskan tentang kontribusi risetnya, manfaat eh, penelitian Bapak Ibu ini. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu tuliskan manfaat secara praktis dan manfaat secara teoritisnya. Jadi manfaat praktisnya bisa diterapkan untuk pelaku-pelaku yang ada di lapangannya, praktisi-praktisinya. Kemudian teoritisnya mungkin untuk pengembangan model pembelajaran
yang akan datang atau kurikulum yang akan datang itu juga bisa digunakan. Kemudian yang terakhir itu ada limitation. Di bagian conclusion kita akan berbicara limitation atau batasan penelitian jika ada atau jika kita katakan lebih cocok untuk saran penelitian lanjutan atau keberlanjutan dari penelitian yang sudah kita lakukan dalam paper ini. Itu juga bisa dituliskan di bagian conclusion. Nah, jadi em, sebenarnya dalam penyajian paper ini memang kita bukan lagi melaporkan hasil riset, tapi kita sudah menjual ide. Jadi riset yang Bapak Ibu lakukan boleh serumit mungkin, boleh se apa ya, semendetail mungkin, tapi ketika Bapak Ibu menuliskan paper, khususnya di bagian conclusion, ketika kita menyajikan conclusion atau menyajikan uh, kontribusi riset atau manfaat riset dalam conclusion ini, silahkan sajikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca. Kalau bisa kita katakan adalah sekalipun riset Bapak Ibu ini sangat ruwet sekali begitu ya. Tapi riset Bapak Ibu ini bisa diterima manfaatnya, bisa digunakan manfaatnya bahkan untuk orang yang tidak mengenyam pendidikan sekalipun. Seperti itu. Jadi kita bisa membahasakan temuan kita ini dengan bahasa yang sesederhana mungkin untuk di bagian kebermanfaatan. Agar apa? Agar lebih meluas lagi. Maka dari itu di bagian jam pasir ini yang awalnya dari umum ke khusus, kemudian dari khusus ke umum lagi Bapak Ibu. Di bagian nomor 7 ini sudah mulai meluas lagi. Kita sudah berbicara tentang kebermanfaatannya dari apa yang kita peroleh dari risetnya, lalu kita tuliskan hal-hal umumnya atau kebermanfaatannya. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu, ini adalah mungkin materi pengantarnya. Nanti akan kami berikan contohnya juga bagaimana penyusunan kerangka anatomi paper ini menggunakan 703 framework yang sudah saya sampaikan di awal. Oke, mungkin sampai di sini dulu Bapak Ibu. Dari ketujuh poin ini atau dari yang saya sampaikan di sini, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Baik, Mas, yang mau Iya, tanya silahkan mau Pak tanya Umron. ya sebentar terkait kerangka ini. Untuk yang pertama itu biasanya berapa paragraf ya? What is Oke, known? oke, Terus yang baik. nanti yang kedua, terus yang ketiga itu normalnya berapa berapa paragraf? Oke, baik Bapak. Ada lagi Bapak? Sama ini terakhir mungkin biar satu kali. Ada nggak contoh paper yang sudah jadi yang bentuknya seperti ini sehingga kalau boleh tuh yang bahasa Indonesia sehingga nanti kita tinggal contoh oh ternyata what is known-nya itu seperti ini modelnya terus what is unknown-nya seperti ini how and why-nya seperti ini terus metodenya seperti ini risetnya seperti ini walaupun memang topiknya berbeda tetapi kan kerangkanya kita bisa mencontoh gitu. Eh, Oke, Gambarnya lebih jelas lah kalau gini kan saya agak agak sedikit telat gitu jadinya. oke, Kalau baik Bapak. ada yang contoh sudah jadi kayaknya lebih enak disandingkan dengan apa yang kita akan buat gitu, Mas. Oke, baik. Baik, Pak Umron. Baik. Oke, terima kasih Bapak pertanyaannya. Jadi yang menjawab yang pertama tadi harus berapa paragraf. Nah, nanti untuk berapa paragrafnya itu nanti kita akan menyesuaikan lagi ketika penulisannya. Tapi nanti dalam kerangka anatomi ini kita akan membuat setiap poin ini menjadi 4 sampai 5 kalimat. 4 sampai 5 kalimat yang sederhana. Kemudian nanti akan kita kembangkan. Jadi di sesi ini kita baru membuat kerangkanya saja, baru nanti di sesi yang kelima kita akan menyusun dari kerangka tersebut menjadi paper utuhnya, akan kita kembangkan. Nah, sebenarnya untuk satu kalimat di bagian what is known ini nantinya akan bisa menjadi satu paragraf, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada dua kalimat yang bisa dijadikan satu kesatuan atau jadi satu paragraf. Nah, nanti mungkin setelah ini akan saya berikan contohnya begitu ya Bapak, jadi agar lebih jelas lagi begitu. Oke, nah kemudian tadi untuk pertanyaan yang kedua, apakah ada paper yang
sudah jadi. Nah, nanti akan coba saya tampilkan, coba saya carikan dulu. Kemarin ada paper dari salah satu trainer di Rumah Scopus yang baru publish di tahun 2025 ini. Coba nanti sedikit kita ulas begitu tentang anatominya. Begitu, Bapak. Nanti akan kami contohkan mungkin di akhir begitu ya, Pak Umron. Nanti akan kita Iya, contohkan contoh iya, kerangka anatominya bagus. dulu. Iya, baik. Terima kasih, Bapak. Oke. Kemudian sepertinya di sini ada di chat. Oh, izin tanya, Mas. Boleh? Oke, silahkan Ibu Ade. Oh ya, makasih informasinya. Ini materi mahal menarik, Anatomy of Muscle and Fiber. Kalau sekilas, ini kayak what is now, ini sebenarnya di bab 1, Pak. Kalau di proposal disertasi dia, di latar belakang mengenai fenomena yang terjadi ya, yang kita angkat. Kemudian what is unknown, what is the gap we want to fill, itu seperti riset gap ya, Mas ya. Nanti kalau masalah tolong dikoreksi ya, Oke, ini betul Ibu. sepenangkapan kami gitu kan. Terus how and why should we fill the gap, itu your rationale and purpose and hypothesis, ini seperti apa novelty-nya ya. Jadi bagaimana cara apa kebaruannya. Oke, Kemudian betul Ibu. metode ini yang di bab 3, kemudian result ini juga yang di bab 4, kesimpulan, discussion, ini juga bab 4, conclusion ini bab 5 ya kalau Lima. misalnya di Oke, disertasi ya. Nah, cuma tadi saya oke. setuju dengan yang sebelum Bapak tadi menanyakan masalah yang template-nya, karena kalau yang kita buat ini kan panjang kali lebar ya Mas ya, kali luas. Jadi karena tidak tahu harus minimal berapa. Jadi mungkin sebanyak-banyaknya Oke. jadinya malah nanti malah wasting ya, apa terbuang gitu. Kita sudah cari stasi banyak-banyak, kita masukkan semua, ternyata jadi berlebih gitu kan. Jadi Oke. bagaimana tadi mengisi tadi what is tadi berapa tadi template-nya, berapa kalimat atau maksimal berapa atau minimal berapa kata lah misalnya ya. Oke, Kemudian baik cara Ibu. mengisi riset gap-nya ini mencarinya bagaimana dari yang tadi kita baca, sudah kita kumpulkan di Mendeley-nya. Kemarin kita udah kumpulkan literaturnya kan. Oke. Kemudian how and why, kita cari novelty-nya apa? Mencari novelty-nya seperti apa, karena hampir mirip riset gap-nya dengan novelty-nya ini selintas kalau baca di papernya gitu ya Mas ya. Mungkin itu Oke. yang terakhir, yang untuk belum ada rekaman record yang kemarin ya Mas ya. Masih ada yang Um, terlewat masalah Grammarly yang untuk hari oke. Kamis. Kayaknya saya lihat belum ada recordnya karena saya Oh, kelewat yang Grammarly itu. Karena saya ada oke. masalah di device, jadi saya belum install. Kalau Mendeley sudah aman. Nah, yang Grammarly ini saya kemarin kelewat karena tidak support. Ini saya mau coba lagi. Ternyata memang belum ada recordnya ya. Nanti kalau bisa Oke, baik. lintas bisa Mas Grammarly. Makasih Mas. Oke, baik Ibu. Terima kasih Ibu. Baik, nanti untuk bagaimana penyusunan kerangka anatominya ini, template-nya nanti akan kami tampilkan juga, akan saya tampilkan juga bagaimana penyusunannya, pengisiannya biar tidak panjang lebar begitu, nggih. Nah, kemudian untuk recordnya sebenarnya sudah di-upload Ibu di link yang sama. Coba nanti kalau misalkan ada kendala mungkin di tempat Ibu tidak bisa diakses, coba nanti saya informasikan lagi ke tim IT kami agar diperbaiki linknya, begitu nggih, Ibu. Nanti setelah ini akan saya sampaikan akan memperbaiki recordnya begitu. Dan untuk malam hari ini juga sudah kami record, nanti akan kami update di link yang sama. Begitu nggak Ibu? Nanti akan saya sampaikan lagi untuk link recordnya. Terima kasih. Oke, baik Ibu sama-sama. Oke, baik. Jadi kita lanjutkan. Di sini ada di chat dari Pak Alfonsius Hendriswa. Jadi conclusion bukan menjawab masalah, tapi menjawab tujuan penelitian. Nah, iya Pak, jadi untuk conclusion ini nanti kita akan menjawab tujuan penelitiannya dan jawaban masalah itu akan kita bahas di discussion. Jadi masalah-masalah yang kita tuliskan di bagian what is unknown atau di bagian introduction itu akan kita eh, bahas, akan kita berikan solusi itu berdasarkan hasil risetnya atau dari discussionnya. Jadi di discussion itu kita akan menjawab permasalahan berdasarkan hasil penelitian kita. Seperti itu. Kemudian nanti di conclusionnya kita akan menjawab apakah tujuan yang kita lakukan dalam riset kita ini sudah berhasil, tujuan risetnya sudah tercapai atau belum. Begitu, Pak. Kemudian untuk apakah sudah direcord, Mas? Sudah, Pak. Ini sudah proses recording. Nanti untuk recordnya juga akan kami update. Gitu.
Kemudian ada Ibu Nora. Waalaikumsalam Ibu. Baik Ibu, tidak masalah Ibu. Kita masih baru mulai. Ini nanti bisa diikuti dan disaksikan untuk recordnya juga. Ya, kemudian untuk state of the art ditempatkan di mana? Untuk state of the art dan mungkin novelty-nya juga nanti bisa ditempatkan di HNY Bapak Ibu. Jadi di HNY ini kita akan berbicara tentang pentingnya penelitian kita. Benar-benar kita ingin menekankan bahwa penelitian ini penting. Penelitian ini sebuah kebaruan, ada sebuah kebaruan yang diteliti dalam penelitian ini, kita bisa cantumkan di bagian HNW-nya Bapak Ibu. Gitu. Jadi nanti bisa dimasukkan di bagian HNW. Kemudian dari Pak Ganda, apakah ada cara khusus atau trik-trik dalam menentukan tujuan atau gap penelitian? Oke, kalau misalkan dari tujuan dan gap penelitian itu kan sebenarnya sudah ketika Bapak Ibu melakukan penelitian begitu ya Bapak Ibu. Nah, di penyusunan paper ini memang kami harap Bapak Ibu sudah selesai dalam penelitiannya, kemudian tinggal kita kemas dalam bentuk paper begitu. Namun kalau misalkan Bapak Ibu ingin menentukan tujuan dan gap penelitiannya, memang Bapak Ibu perlu dikaji lagi. Misalkan Bapak Ibu ingin mengangkat sebuah tema apa, coba cari-cari referensi-referensi yang terdahulu. Kira-kira apa yang perlu dilakukan, gitu nggak? Apa yang perlu diisi dalam kekosongannya dalam gapnya. Kemudian setelah itu baru nanti Bapak Ibu tuliskan tujuannya untuk apa. Tujuan penelitian Bapak Ibu yang Bapak Ibu lakukan itu untuk apa. Misalkan seperti tadi, contohnya misal ada gap penelitian yang mana mungkin ada sebuah teori yang belum banyak dibahas di penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, oke, kita bisa ambil itu sebagai gapnya. Jadi gapnya banyak, masih belum banyak penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang teori ini atau mungkin kebaruan ini. Kemudian tujuan juga sama. Jadi tujuannya kita akan mengisi kekosongan tersebut. Fungsinya mengisi kekosongan untuk apa? Misal untuk meningkatkan eh, untuk meningkatkan tadi apa ya? Contohnya tadi meningkatkan prestasi akademik siswa atau mungkin meningkatkan keselamatan pengguna, lain sebagainya. Nah, itu nanti bisa disesuaikan lagi dengan penelitian Bapak Ibu. Contohnya seperti itu. Oke. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu untuk materi kerangka anatominya. Nah, di sini saya langsung menunjukkan contohnya dari kerangka anatomi atau yang kita sebut adalah 703 framework. Nah, di dalam kerangka anatomi ini nantinya Bapak Ibu hanya akan mengisi kalimat-kalimat singkat terlebih dahulu. Nah, jadi di kerangka anatomi ini kita sudah membuatkan Bapak Ibu kerangka yang Bapak Ibu bisa gunakan. Nanti untuk kerangka ini akan kami share Bapak Ibu di grup WA setelah sesi webinar ini nanti kerangka ini akan kami share dan Bapak Ibu bisa gunakan kerangka ini dalam penyusunan papernya. Nah, di kerangka ini juga kita sudah menyusun mulai dari abstraknya juga. Nah, di sini untuk abstrak itu ada beberapa komponen yang harus ada dalam abstrak. Jadi ada background of the research, ada purpose, ada method, ada principal research, ada major conclusion, ada contribution to be filled-nya. Nah, dan ini nanti Bapak Ibu bisa menyelesaikan abstrak ini di akhir saja. Jadi pengerjaan kerangka anatomi Bapak Ibu bisa kerjakan abstrak ini setelah body of papernya jadi. Karena apa? Karena menyusun abstrak itu akan lebih mudah jika kita mengambil kalimat-kalimat dari body of papernya. Dalam artian kita sudah memiliki apa yang ingin kita bahas atau backgroundnya apa, tinggal masukkan di sini. Purpose-nya apa, tujuannya apa, tinggal kita masukkan di sini. Metodenya apa, seperti tadi ada respondennya, ada riset desainnya, dan lain sebagainya. Kemudian ada principal result-nya, ada major conclusion-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini nanti Bapak Ibu bisa isi terakhir saja, dan kita langsung ke bagian body of paper-nya. Oke, di bagian body of paper di sini, nah ini adalah
sebuah kerangka anatomi yang masih kosong, template kerangka anatomi paper dari Rumah Scopus 703 Framework itu tadi. Jadi di sini nanti Bapak Ibu bisa isikan dulu, tuliskan dulu dari judul artikelnya terlebih dahulu yang pertama. Kemudian setelah judul artikelnya, kita akan masukkan keyword-keywordnya Bapak Ibu. Jangan masukkan keyword-keyword yang Bapak Ibu sudah tetapkan kemarin. Jadi judul dan keyword yang Bapak Ibu sudah tetapkan, silakan bisa dituliskan di sini. Kalau misalkan lebih dari 5 keyword, silakan juga dituliskan semua Bapak Ibu. Jadi bisa dituliskan keywordnya terlebih dahulu. Baru nanti ketika Bapak Ibu mau submit ke sebuah jurnal, baru kita pilih-pilih mana yang keyword yang mau kita pakai, mana yang kita buang. Begitu. Nah, kemudian setelah ini kita akan masuk ke bagian body of papernya. Nah, di sini seperti tadi komponen-komponennya itu ada 7, ada what is known, ada unknown, ada how and why, ada research method, ada result, discussion, and conclusion. Nah, kita berangkat dari awal dari what is known. Nah, di what is known ini silahkan nanti bisa diisi pernyataan umum yang bernada positif. Pernyataan umum bernada positif di sini. Nanti silakan Bapak Ibu bisa tuliskan 4 sampai 5 kalimat yang sederhana. Tidak perlu panjang lebar, cukup kalimat sederhana saja, SPOK titik SPOK titik begitu. 4 sampai 5 kalimat saja. Lalu di bagian what is unknown juga sama, masalah-masalah yang ditemukan. Bisa research gap-nya, mungkin dari literatur literatur terdahulu juga bisa dicantumkan di sini. Bisa juga permasalahan-permasalahan yang Bapak Ibu temui dalam penelitiannya yang ingin diberikan solusi dalam penelitian ini juga bisa dituliskan 4 sampai 5 kalimat. Tapi kembali lagi karena ini adalah permasalahan-permasalahan yang ingin Bapak Ibu eh, selesaikan dengan penelitiannya, maka bisa disesuaikan kembali. Ada berapa permasalahan dalam penelitian Bapak Ibu yang bisa kita tuliskan di bagian what is unknown. Lalu yang ketiga di sini ada how and why. Nah, how and why di sini kita akan berbicara ketiga hal ini Bapak Ibu. Yang pertama ada urgensi research. Jadi di urgensi research ini nanti silakan Bapak Ibu awali penulisan urgensi riset ini dengan kalimat penelitian ini penting karena. Misalkan penelitian ini penting karena apa? Karena dapat dijadikan sebuah acuan dalam pengembangan kurikulum, dalam pengembangan bahan ajar, atau mungkin dalam pengembangan prosedur keselamatan kerja, dan lain sebagainya. Silahkan disesuaikan dengan riset Bapak Ibu masing-masing. Nah, kemudian setelah urgensi riset di bagian how and why, ini yang kedua kita akan tuliskan tentang solusi yang diberikan atau penawaran kebaruan riset. Jadi solusi yang diberikan atau penawaran kebaruan riset di sini, Bapak Ibu tuliskan saja. Mungkin solusi yang diberikan atau solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah apa? Atau Bapak Ibu bisa tuliskan novelty-nya, kebaruan risetnya itu apa? Kemudian state of the art-nya juga bisa kita masukkan di bagian how and why sini, di setelah solusi. Setelah mungkin kebaruannya apa, silahkan dituliskan juga state of the art-nya. Lalu di eh, poin yang ketiga, yaitu kita berbicara tentang tujuan risetnya. Penelitian ini bertujuan untuk, nah silahkan tuliskan tujuan penelitian Bapak Ibu di sini. Jadi memang di bagian how and why ini, karena ini adalah bagian terakhir di introduction, maka silahkan Bapak Ibu bisa menekankan urgensi penelitian Bapak Ibu, urgensi risetnya, kemudian solusinya, kemudian tujuannya. Jadi kita jual penelitian kita ini, kita jual ide kita ini di bagian how and why ini Bapak Ibu. Ya, nah nanti poin tiga komponen ini kita akan masuk introduction. Lalu selanjutnya adalah research method. Nah di research method ini sama seperti tadi kita hanya berbicara tentang yang pertama research desainnya apa. Penelitian ini menggunakan quali, quanti atau mixed method. Sudah titik dulu sampai di sini dulu. Tidak perlu panjang lebar, kita sampai di sini terlebih dahulu. Lalu
Di yang poin yang kedua, population and sample atau materialnya berapa jumlah responden dan di mana penelitiannya dilakukan. Jadi jumlah respondennya berapa, kalau ada kriteria khusus, gendernya atau mungkin rentan usianya bisa dicantumkan juga. Kemudian di mana penelitian dilakukan, kalau ada misalkan di sebuah sekolah di mana atau di universitas atau mungkin di suatu wilayah juga bisa dituliskan dalam research method ini. Lalu yang ketiga di sini ada instrumen atau prosedur, wawancara, observasi dan lain sebagainya. Bapak bisa tuliskan instrumen yang digunakan untuk pengambilan datanya bagaimana, mungkin prosedurnya juga bisa dituliskan di sini. Lalu yang selanjutnya di sini ada analisis data. Nah, di analisis data ini silakan nanti Bapak Ibu bisa tuliskan mungkin bagaimana data yang diperoleh itu dianalisis. Kalau misalkan menggunakan software, silakan tuliskan softwarenya, tuliskan versinya. Itu di bagian analisis data. Oke. Lalu di bagian result. Nah, di bagian result di sini Bapak Ibu, nantinya di bagian result ini hanya berupa narasi atau keterangan datanya saja. Jadi karena result ini kita buatkan template ini dalam bentuk tabel begitu nggih. Kalau Bapak Ibu nanti masukkan gambar atau tabelnya, nanti pasti template ini akan berantakan begitu. Jadi nanti karena kerangka anatomi ini menjadi outline saja Bapak Ibu, baru menjadi outline-nya terlebih dahulu, silahkan nanti Bapak Ibu bisa tuliskan keterangan narasi atau keterangan datanya saja. Misalkan yang pertama hasil wawancara terhadap mungkin pemangku kebijakan, kemudian hasil dokumentasinya, kemudian kalau ada tabel cukup dituliskan tabel satu tentang apa, hanya keterangan tabelnya saja. Kalau ada gambar juga sama, gambar satu tentang apa, hanya keterangan gambarnya saja. Oke, jadi di bagian hasil ini kenapa kita pecah hasil dan discussion? Karena kita mau melokalisir saja hasil apa saja yang ingin kita cantumkan dalam papernya. Jadi tabel apa saja yang ingin kita cantumkan dalam papernya, silakan dituliskan di sini. Di keterangannya saja atau narasinya saja. Lalu yang keenam di discussion. Nah, di discussion tadi kita harus menjawab gap tetapi tetap berdasarkan hasil. Jadi bagaimana hasil dapat mengisi gapnya. Maka dari itu nanti silahkan Bapak Ibu bisa copy pastekan kalimat-kalimat yang ada di bagian what is unknown. Kita copy, kita pastekan di sebelah kiri sini Bapak Ibu. Baru nanti kita berikan solusinya di sebelah kanan. Jadi kalimat-kalimat yang ada di sebelah kanan ini adalah berupa solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan yang Bapak Ibu tuliskan di atas. Tetapi solusinya ini juga tidak boleh ngarang ya Bapak Ibu. Jadi harus berdasarkan hasil yang kita peroleh. Jadi nanti bisa dibuat selaras hasil, discussion, dan what is unknown itu ada benang merahnya, ada keterkaitannya. Bukan kita berbicara masalahnya apa, kita berbicara tentang discussionnya apa. Seperti itu. Lalu, conclusion seperti tadi, jawaban dari tujuan riset yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kalimat pendukung jawaban tujuan riset. Yang ketiga juga sama. Jadi untuk kalimat pendukung ini, jika ada em, satu, dua, atau tiga kalimat pendukung, silahkan dituliskan setelah jawaban tujuan risetnya. Nah, nanti silahkan bisa disesuaikan lagi dengan riset Bapak Ibu masing-masing. Kemudian yang keempat, nah ini ada kontribusi risetnya. Jadi manfaat dari riset yang Bapak Ibu lakukan itu dapat berupa manfaat teoritis maupun manfaat praktisnya. Jadi bisa dicantumkan di bagian conclusion. Kemudian limitation ini jika ada bisa dicantumkan terkait mungkin batasan-batasan penelitiannya atau mungkin saran untuk penelitian lanjutannya. Begitu juga bisa dicantumkan dalam conclusion. Nah, nanti ini akan kami kirimkan dan ini bisa dijadikan lembar kerja Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ingin menyusun paper, kita buat outline-nya berdasarkan poin-poin ini tadi Bapak Ibu. Jadi kita buat berdasarkan poin-poin yang sudah kita tuliskan di sini. Nah, mungkin selain ini, saya juga akan memberikan contohnya, begitu ya Bapak Ibu. Contohnya ada di sini.
Oke, di sini ini adalah eh, sebagai contoh begitu, sebagai contoh kerangka anatomi paper yang sudah terisi. Kalau tadi kita contohkan adalah kerangka anatomi paper yang template-nya yang menjadi lembar kerja Bapak Ibu. Di sini adalah yang menjadi contoh ketika Bapak Ibu melakukan pengisian atau melakukan penulisan kerangka anatomi paper ini. Nah, oke, di sini sama seperti tadi untuk abstrak kita bisa isikan terakhir saja karena memang abstrak itu kembali lagi juga kita menyesuaikan jumlah kata ke jurnal tujuan yang ingin kita tuju. Selain itu, abstrak itu juga hanya kita ambil-ambil saja dari body of papernya. Maka dari itu kita bisa langsung saja turun ke bagian body of papernya. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Di bagian kerangka anatomi ini, nah seperti judul yang kita bahas kemarin, yang kita jadikan sebagai contoh gitu nih. Judulnya itu adalah Digital Marketing to Improve Marketing Performance of SMEs. Nah, maka dari itu, silahkan nanti Bapak Ibu cantumkan judulnya yang kemarin di sini. Kemudian keywordnya juga boleh dicantumkan di sini. Silahkan boleh semua keywordnya dicantumkan. Tidak masalah Bapak Ibu. Oke, lalu setelah itu, nah untuk mengisi komponen-komponen yang ada di bawah sini, nanti kita akan mulai dari what is known. Kalimat umum bernada positif. Contohnya adalah seperti ini. Pemasaran digital telah menjadi alat penting bagi UKM dalam meningkatkan visibilitas dan kinerja pemasaran mereka. Oke, kita masih berbicara tentang hal umum. Hal umum bernada positif untuk di what is known. Lalu yang kedua, teknologi digital memungkinkan UKM menjangkau audiens yang lebih luas melalui platform media sosial, marketplace, dan mesin pencarian lainnya. Nah, seperti itu. Jadi kita berbicara hal-hal umum. Oke, sama halnya untuk kalimat-kalimat selanjutnya. Jadi di sini masih kita berbicara hal-hal yang umum. Dengan strategi digital yang konsisten, UKM dapat membangun kredibilitas merek, meningkatkan hubungan dengan pelanggan, dan memperluas akses ke pasar regional maupun global. Oke, nah ini sebagai contoh seperti ini Bapak Ibu. Nah nanti silahkan bisa dituliskan untuk what is known ini nanti silahkan diisikan 4 sampai 5 kalimat. 4 sampai 5 kalimat di bagian what is known. Jadi kita berikan kalimat-kalimat umum yang bernada positif begitu ya. 4 sampai 5 kalimat. Jadi kita di sini belum berbicara tentang permasalahan-permasalahannya. Masih kalimat-kalimat umum bernada positif. Oke, lalu setelah itu ke bagian what is unknown. Nah, di bagian what is unknown ini nanti Bapak Ibu bisa menuliskan kalimat-kalimat permasalahannya. Jadi seperti ini contohnya Bapak Ibu. Meskipun peluang digital marketing sangat besar, banyak UKM yang masih kesulitan menerapkan strategi digital secara efektif. Oke. Di sini permasalahannya adalah masih kesulitan menerapkan strategi digital secara efektif. Ada kesulitan yang dialami UKM dalam strategi digital. Nah, itu kan menjadi sebuah permasalahan. Jadi kita menekankan lagi permasalahan dalam setiap kalimat yang kita tuliskan di what is unknown. Lalu yang selanjutnya ada kalimat sebagian UKM belum memahami cara kerja alat pemasaran digital seperti SEO, iklan berbayar, dan lain sebagainya. Nah, kalimat ini kita menekankan bahwa permasalahan yang ditemui itu adalah sebagian UKM belum memahami cara kerja alat pemasaran digital. Jadi belum memahami ini sebagai permasalahan yang kita angkat, yang kita tuliskan dalam what is unknown. Lalu yang ketiga, selain itu, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia membuat UKM sulit mengelola konten beriklan atau melakukan evaluasi rutin. Nah, jadi ada permasalahan yaitu tentang anggaran dan sumber daya manusia yang terbatas. Itu jadi sebuah permasalahan di mana permasalahan itu yang menyulitkan UKM untuk mengelola strategi marketingnya atau mengelola digital marketing di dalam lingkup mereka. Itu. Dan nanti bisa ditambahkan lagi jika masih ada permasalahan yang bisa dituliskan di kalimat selanjutnya.
Tapi kembali lagi, ini permasalahan silahkan disesuaikan dengan riset Bapak Ibu. Jika riset Bapak Ibu hanya bisa menjawab mungkin 2 atau 3 permasalahan, silahkan dituliskan 3 permasalahan saja. Kalau misalkan bisa menjawab 4 permasalahan, bisa dituliskan 4 permasalahan. Oke, lalu di bawahnya ada HONW. Nah, di HONW ini, seperti tadi, kita akan berbicara tentang urgensi riset atau pentingnya penelitian ini dilakukan. Jadi kita awali dulu kalimat ini agar menekankan eh, pentingnya riset kita ini. Penelitian ini penting dilakukan karena daya saing UKM di era ekonomi digital sangat ditentukan oleh kemampuan mereka mengoptimalkan strategi digital marketing secara tepat. Itu Bapak Ibu. Jadi kita akan menjual riset kita itu dari urgensinya terlebih dahulu, urgensi risetnya. Kita jual dari situ. Lalu yang kedua adalah solusi yang diberikan atau kebaruan risetnya, novelty-nya. Silahkan Bapak Ibu bisa tuliskan di sini. Penelitian ini menawarkan strategi pemasaran digital untuk meningkatkan daya saing dan pemahaman tentang pemasaran digital di kalangan pelaku UKM dengan menggunakan modul pelatihan. Sebuah novelty-nya mungkin memberikan modul pelatihan atau solusinya itu memberikan pelatihan di kalangan pelaku UKM yang masih kebingungan tentang strategi pemasaran digitalnya. Seperti itu bisa dicantumkan di sini. Lalu yang ketiga adalah tujuan risetnya. Nah, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan UKM dalam menentukan strategi pemasaran digital yang efektif. Nah, jadi nanti untuk judul, tujuan, dan kesimpulan itu harus ada benang merahnya, Bapak Ibu. Nah, judulnya kita berbicara tentang digital marketing untuk meningkatkan marketing performance. Maka tujuannya juga sama. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan UKM dalam menemukan strategi pemasaran digital yang efektif. Nah, jadi ada tujuan yang ingin kita sampaikan melalui riset yang kita lakukan ini. Itu untuk di tujuan riset. Kemudian di nomor 4, research method. Sama seperti tadi, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan dukungan data kuantitatif untuk memahami pengalaman UKM dalam menerapkan digital marketing. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi research desainnya kita eh, tuliskan dulu penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif atau mungkin mixed method dan lain sebagainya. Lalu population and sample-nya, populasi penelitian ini adalah 10 UKM di wilayah Yogyakarta. Dipilih berdasarkan, nah misalkan ada kriteria tertentu seperti ini Bapak Ibu, silahkan bisa dituliskan juga population and sample-nya. Lalu instrumen atau prosedurnya, data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi konten di digital UKM. Nah, jadi kita tuliskan data-data yang kita sajikan nantinya itu kita peroleh berdasarkan apa? Observasi kah, wawancara, atau mungkin ada dokumentasi konten digitalnya. Nah, itu juga bisa kita jadikan sebagai um, instrumen prosedur untuk kita mendapatkan data penelitian ini. Lalu data analisis menggunakan teknik analisis tematik dan diperkuat oleh data kuantitatif sederhana untuk mendukung temuan utama. Nah, mungkin kalau di sini tidak ada software yang digunakan, maka hanya kita apa ya, deskripsikan saja bagaimana analisis datanya. Tapi jika ada software yang ingin dituliskan, silahkan tuliskan softwarenya. Misalkan SPSS, SMPLS versi berapa, NVivo versi berapa, silahkan bisa dituliskan. Lalu di riset, nah riset kita tuliskan dalam bentuk pernyataan singkat saja, narasi saja, keterangan saja. Tabel 1 tentang apa, gambar 1 tentang apa. Kemudian hasil wawancara mengindikasi bahwa UKM mengalami kesulitan dalam melakukan analisis pasar dan menjadwalan konten. Nah, jadi misalkan hasil wawancara ini ada hasil wawancara terhadap siapa, kemudian wawancaranya bagaimana, tidak perlu dituliskan panjang lebar di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa tuliskan narasi singkatnya saja dari hasil wawancara tersebut seperti ini. Jadi
Kita tuliskan saja hasil wawancaranya bagaimana, tapi tidak perlu dijabarkan sampai panjang lebar untuk di kerangka anatomi. Urusan menjabarkannya, kemudian mengembangkan kalimat-kalimat ini nanti ketika kita sudah masuk ke digital writing-nya, baru kita kembangkan menjadi sebuah paragraf-paragraf yang saling padu. Jadi di bagian kerangka anatomi ini kita hanya berbicara tentang kalimat-kalimat singkatnya dulu, outline-nya terlebih dahulu. Oke, seperti itu. Kemudian yang keenam di sini ada discussion. Nah, di discussion ini adalah bagaimana hasil dapat menjawab what is unknown-nya atau permasalahan-permasalahan yang Bapak Ibu tuliskan di bagian what is unknown. Contohnya di sini ya Bapak Ibu. Jadi di sebelah em, kiri di sini ini adalah kalimat-kalimat yang ada di bagian what is unknown di atas. Nah, di bagian what is unknown ini nanti kita kopikan saja, kita copy, kemudian kita pastekan di bagian discussion. Untuk apa? Untuk agar lebih mudah kita menuliskan solusi yang kita berikan terhadap permasalahan tersebut. Tapi solusi yang kita berikan itu harus berdasarkan hasil penelitian. Dan contohnya seperti ini, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UKM hanya mampu menjalankan sebagian kecil komponen digital marketing secara konsisten sehingga implementasi belum terstruktur. Nah, temuan ini secara langsung menjawab gap bahwa meskipun peluang digital besar, UKM masih memerlukan pendampingan strategis untuk menerapkan digital marketing secara efektif. Di situ. Jadi kita berikan solusi dari permasalahan yang kita tuliskan karena ini belum efektif, belum secara efektif, maka dari penelitian ini kita berikan. Nah, ternyata UKM ini memang memerlukan pendampingan strategis untuk menerapkan digital marketing ini. Dan yang kedua juga sama. Sebagian UKM belum memahami cara kerja alat pemasaran digital. Maka di sini temuan wawancara mengungkapkan bahwa mayoritas UKM tidak memahami fungsi SEO, fitur iklan berbayar maupun analitik yang lainnya, sehingga strategi belum dijalankan secara efektif, secara maksimal. Hal ini menjelaskan gap kedua, yaitu rendahnya pengetahuan teknis UKM yang menyebabkan efektivitas strategi digital menjadi minim. Seperti itu. Nah, tentunya di sini Bapak Ibu juga perlu menyesuaikan. Kalau permasalahannya di sini ada tiga, ada 3 poin permasalahan yang Bapak Ibu tuliskan, maka di discussion juga ada 3 poin solusi yang Bapak Ibu tawarkan, yang Bapak Ibu berikan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi em, untuk what is unknown dan discussion ini harus selaras. Jangan sampai di what is unknown Bapak Ibu menuliskan 4, di discussion hanya 3, atau sebaliknya. Ada permasalahan tidak ada solusinya, atau ada solusi yang tidak menjawab permasalahan apa saja. Nah itu. Jadi bisa disesuaikan lagi. Lalu di bagian conclusion di sini, seperti tadi kita menjawab tujuan riset. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelatihan digital marketing mampu meningkatkan pemahaman UKM terhadap strategi pemasaran digital. Nah, secara tidak langsung dengan kita memberikan pelatihan dan UKM itu paham, maka pemasaran digital mereka juga akan meningkat. Nah, strategi digital yang diterapkan setelah pelatihan terbukti meningkatkan visibilitas merek, interaksi pelanggan, dan potensi pertumbuhan penjualan. Dan kalau ada kalimat pendukung lagi, silahkan bisa ditambahkan lagi di nomor 3-nya. Lalu ada kontribusi, manfaat secara teoritis dan praktis. Jadi manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat konsep bahwa kapasitas digital berperan penting dalam meningkatkan kinerja pemasaran. Kemudian secara praktisnya bagaimana untuk praktis yang ada di lapangan untuk pelaku UKM-nya, penelitian ini memberikan panduan bagi pemerintah, komunitas bisnis, dan platform digital untuk merancang program pelatihan yang lebih terarah. Ya, nah, jadi kita bukan menuliskan manfaatnya secara teoritis atau praktis, tapi secara teoritis dan praktis. Jadi kedua-duanya harus kita tuliskan di dalam conclusion. Dan limitation ini bisa diisikan jika ada, jika pun tidak ada juga tidak apa-apa, Pak Ibu. Jadi limitation ini opsional, bisa dicantumkan ataupun tidak. Atau kalau kita berbicara limitation itu lebih baik kita berikan saran untuk penelitian lanjutan. Bagaimana eh, bisa ditindaklanjuti dari penelitian yang Bapak Ibu
lakukan di sini. Oke, nah untuk pengisian ini Bapak Ibu agar mempermudah dalam Bapak Ibu melakukan pengisiannya yang kosong ini tadi, di sini kami memberikan sebuah trik dalam penyusunan kerangka anatomi, yaitu seperti ini Bapak Ibu. Bentar. Nah, di sini. Jadi dalam penyusunan kerangka anatomi, walaupun kita menjawab ketujuh pertanyaan tadi urut dari introduction hingga conclusion, tapi saran dari kami Bapak Ibu. Jadi ini saran dari kami, nantinya Bapak Ibu bisa mengisikannya melalui metode terlebih dahulu. Metode terlebih dahulu. Kenapa kita melakukan penyusunan itu dari metode terlebih dahulu? Karena metode ini adalah yang paling gampang kita tuliskan. Karena penelitian ini sudah selesai, penelitian ini sudah ada hasilnya, sudah kita lakukan, sudah tahu pendekatannya menggunakan apa, population and sample-nya siapa, berapa, di mana, Bapak Ibu bisa isikan dulu di bagian metode. Lalu yang kedua result and discussion. Nah, hasil yang Bapak Ibu temu eh, dapatkan itu bagaimana? Silahkan dituliskan di bagian result, kemudian discussion-nya. Nah, tadi saya mengatakan bahwa discussion itu menjawab what is unknown. Tapi kenapa di sini malah kita tuliskan discussion-nya dulu? Nah, jadi langkah ini adalah langkah yang bisa kita lakukan agar pembahasan kita tidak melebar. Jadi dalam artian seperti ini, hasil yang kita peroleh itu hanya bisa membahas tiga masalah. Contohnya di situ. Jadi kita mendapat tiga discussion saja dari hasil yang kita tuliskan. Maka baru kita tarik menjadi kalimat permasalahan di bagian what is unknown. Itu akan lebih mudah dalam penyusunannya. Bukan kita tuliskan permasalahannya dulu. Kalau misalkan kita melakukan penelitian, menyusun rancangan penelitian, kita akan berangkat dari permasalahan-permasalahannya. Kita kira apa saja permasalahannya, baru kita lakukan penelitian, kemudian kita dapat hasilnya, kemudian kita bahas apakah permasalahan-permasalahan itu terjawab atau tidak. Nah, kalau penyusunan paper, nanti silakan Bapak Ibu bisa tuliskan dulu result and discussion-nya. Jadi berdasarkan hasil yang Bapak Ibu peroleh, itu bisa membahas tentang apa saja. Kalau Bapak Ibu dalam hasilnya, contohnya seperti ini tadi, di mana? Di sini. Nah, contohnya seperti ini tadi, Bapak Ibu, di bagian discussion itu kita hanya bisa membahas tentang yang pertama tentang untuk menerapkan strategi yang efektif begitu. Nah, maka kita berbicara permasalahannya, kita tarik menjadi permasalahan bahwa banyak UKM yang masih kesulitan menerapkan strategi yang efektif. Begitu juga yang selanjutnya, temuan wawancara mengungkapkan bahwa mayoritas UKM tidak memahami fungsi CEO. Nah, jadi kita bisa tarik permasalahannya yang mana ketidakpahaman UKM itu bisa karena adanya keterbatasan SDM ataupun anggaran. Karena tentunya untuk fitur iklan berbayar, analitik dan lain sebagainya ini memerlukan anggaran yang harus dialokasikan untuk strategi-strategi tersebut. Maka di sini juga kita tuliskan seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita harus saling menyelaraskan apa yang ingin kita bahas dan apa yang kita angkat sebagai permasalahannya. Nah, kemudian setelah nanti hanya Bapak Ibu mengisi result and discussion, yang ketiga kita akan isi conclusion-nya. Nah, conclusion ini tentunya kita hanya menjawab tujuan resultnya. Tujuan risetnya itu bagaimana kita jawab di conclusion. Misalkan kalau tujuan kita itu untuk meningkatkan performa performa marketingnya, maka di sini juga kita tuliskan apakah terjawab atau tidak. Terjawabnya bagaimana. Kemudian juga kita tuliskan manfaat risetnya baik secara praktis maupun teoritis. Silahkan Bapak Ibu bisa tuliskan di sini terlebih dahulu. Nah, kenapa bisa kita tulis konklusinya terlebih dahulu? Karena kembali lagi Bapak Ibu, risetnya sudah jadi, tinggal kita jual idenya, tinggal kita tulis dalam bentuk papernya, maka kita bisa berangkat dari um,
hal-hal yang sudah kita lakukan terlebih dahulu. Baru yang terakhir di introduction. Di bagian bagian non, unknown, dan how and why. Nah, ini bisa kita isikan terakhir. Karena apa, Bapak Ibu? Seperti halnya Bapak Ibu mungkin mengerjakan soal ujian begitu ya. Kita akan mulai mengerjakan dari pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal yang mudah terlebih dahulu. Agar apa? Agar kita tidak kehabisan waktu. Agar kita tidak kehabisan waktu, baru nanti kita mengerjakan yang agak susah, yang perlu berpikir ekstra. Karena kan di introduction ini kita kan berbicara kalimat-kalimat umum bernada positif, kalimat-kalimat permasalahannya. Itu kan kita memerlukan berpikir ekstra, tidak hanya mengambil dari penelitiannya, tapi kita memikirkan lagi kira-kira bahasa basinya kemana. Katakanlah seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita bisa bisa kerjakan itu di akhir saja. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kita bisa em, kita dengan kerangka anatomi ini kita bisa melokalisir pikiran kita yang mana harus menulis paper itu urut dari atas, harus langsung berbentuk paper. Tidak, kita bisa buat paper tersebut dalam bentuk kerangka anatomi terlebih dahulu. Jadi, dalam bentuk poin-poin sederhana ini nanti akan sangat membantu ketika Bapak Ibu penyusunan papernya dengan poin-poin sederhana yang mungkin hanya satu kalimat, dua kalimat ini nanti akan kita kembangkan menjadi satu paragraf. Nah, bagaimana mengembangkannya? Akan kita berikan referensi-referensi, sitasi-sitasi yang mendukung tentunya. Tapi itu nanti Bapak Ibu, di kerangka anatomi paper ini silahkan nanti Bapak Ibu bisa tuliskan kalimat Bapak Ibu sendiri tanpa sitasi, tanpa referensi, dan dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Jadi kita buat outline-nya. Jadi kita jangan berpikir menulis paper itu pekerjaan yang susah, pekerjaan yang harus langsung kita tuliskan di introduction. Jangan. Tapi kita berpikir dari hal yang umum terlebih dahulu, maaf, dari hal yang sederhana terlebih dahulu, dari kerangka anatomi paper yang sederhana ini nanti akan kita kembangkan di sesi digital writing. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin sampai di sini terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sambil mungkin saya mencarikan untuk paper yang sebagai contohnya begitu. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang ingin ditanyakan dari yang saya sampaikan tadi? Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan atau mungkin perlu diulangi di bagian apa begitu silahkan bisa dituliskan. Monggo Bapak Ibu sambil saya mencarikan untuk em, paper yang bisa kita gunakan sebagai contoh begitu ya, biar Bapak Ibu tidak terlalu membayang-bayangkan gitu. Coba kita cek di mana ya? Izin bertanya, Mas. Oke, silakan Bapak. Suara saya jelas ya? Jelas Bapak, jelas. Ini saya mau nanya, masih bingung di bagian sebenarnya kan kalau kita nulis artikel ini kan kita harus ngetahui dulu nih gap gap dari peneliti gap apa yang mau kita cari nih. Nah, di sini saya bingung karena eh, kan ini saya lagi ada ngegarap artikel. Nah, judul artikelnya ini pendugaan stok karbon. Nah, untuk metodenya ini kami ngegunain metode dari jurnal yang udah pernah publish atau artikel yang udah pernah publish metodenya. Nah, kami ngegunain metode dia untuk ngelakuin di wilayah yang berbeda. Itu termasuk gap atau bagaimana Mas itu Mas? Masih bingung di situnya. Mungkin Oke, itu aja mungkin Mas. oke, baik Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Jadi mungkin kalau kita berbicara gap dalam penelitian itu kan gap yang terkait tentang literatur-literatur yang kita cari begitu ya, gap-gap penelitian. Nah, tapi kalau untuk di bagian what is unknown ini mungkin kita bisa meluaskan lagi bukan hanya terkait gap, tapi terkait permasalahan-permasalahan yang bisa diberikan solusi berdasarkan risetnya. Jadi kenapa tadi di bagian sebentar. Jadi kenapa tadi di bagian
penyusunan ini kita berangkat dari discussion dulu baru introduction. Jadi nanti dari hasil yang Bapak Ibu peroleh dari penelitiannya, dari yang Bapak peroleh penelitiannya, hasilnya bagaimana? Silahkan tuliskan dulu discussion-discussionnya, diskusi-diskusi hal-hal apa yang bisa dibahas dari hasilnya. Baru kita tarik permasalahannya. Nah, mungkin sebagai contoh Bapak, salah satu discussion yang mungkin Bapak bisa tuliskan apa begitu? Salah satu saja begitu Dis Bapak. discussion atau tujuannya, Mas? Discussionnya dulu saja Bapak, mungkin satu kalimat discussion begitu. Dari hasil yang Bapak peroleh. Hasil ya. Nggih. Di bagian hasilnya ya, Mas. Di bagian Kalau discussion. untuk Oke, hasilnya boleh Bapak, silahkan. kalau eh, hasilnya itu kan kami ini menganalisis per 10 tahun nih dari tahun 1995. Nah, setiap 10 tahun ke depannya atau 1995, 2010-nya itu mengalami kenaikan terus sampai ke 2025-nya dari stok karbonnya. Begitu, Mas. Oke, Kalau untuk jadi hasil yang udah kami olah. oke, jadi menganalisis begitu ya Bapak. Nah, jadi mungkin Bapak bisa tuliskan dulu hasil hasil tersebut kira-kira pembahasannya bagaimana. Jadi pembahasan yang bisa Bapak tuliskan dari hasil tersebut bagaimana. Contohnya kan kalau misalkan di contoh saya tadi, jadi hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan digital marketing tadi kita melakukan penelitian di UKM. Kemudian kita melakukan wawancara. Ternyata UKM itu memerlukan pendampingan yang em, lebih intens mungkin ya. Kita melakukan pendampingan yang lebih intens agar mereka bisa menerapkan strategi yang cocok. Nah, maka kita bahasnya itu adalah ya kita tuliskan dalam pembahasannya itu adalah mereka memerlukan strategi pembahasan yang em, strategi pemasaran yang lebih cocok dengan melalui adanya pendampingan em, secara intensif dari mungkin pemerintah-pemerintah daerah yang dapat meningkatkan kualitas pemasaran UKM. Nah, baru kita tarik. Mohon izin Bapak Ibu, ada yang bocor. Mungkin saya mute terlebih dahulu. Oke, gitu. Jadi nanti baru kita tarik permasalahannya. Ada beberapa em, permasalahan, misalkan tadi perlu pendampingan yang cocok. Nah, mungkin kalau dari Bapak, discussion-nya yang bisa dituliskan dari hasil tersebut apa, Bapak? Kalimat discussion-nya. Bagaimana, Bapak? Masuk kalimat di discussion ini gimana ya, Mas? Oke, bagaimana nih? Mungkin kalau Bapak membahas hasil Bapak itu bagaimana pembahasannya? Kalau untuk pembahasannya itu, eh, pembahasan ini hasil dari penelitian yang udah kami lakuin. Nggih, ya. Kalau hasil yang sebenarnya awalnya kita menganalisis ini dulu, indeks kesehatan mangrove. Ini kita objeknya mangrove ini, Mas. Oke, Nah, kalau untuk indeks kesehatan mangrove ini bakalan garis lurus dengan stok karbon yang ada. oke, Dari tahun 1995 hingga ke 2025, indeks kesehatannya naik. oke. Sementara luasannya menurun. Begitu Mas kalau untuk hasilnya. Yang jadi pertanyaan saya sebenarnya bukan mengarah ke situ. Yang saya pertanyakan itu eh, kami ngegunain metode dari jurnal yang udah pernah ada, sudah publish. Nah, Oke, metode dia ini adalah metode pendugaan stok karbon. Nah, nggih. metode ini kami aplikasikan ke wilayah yang lain. Itu termasuk gap atau novelty atau bagaimana, Mas? Itu yang jadi pertanyaan Oke, saya. oke, baik. Mohon maaf, Bapak. Jadi Iya. em,
untuk yang seperti itu bisa dijadikan sebagai novelty-nya juga, Pak. Jadi mungkin dengan cara yang sama, tapi diaplikasikan di tempat lain, dan nanti hasilnya itu apakah sama atau tidak dengan mungkin penelitian yang sebelumnya, begitu nggih? Iya benar Mas, ya gitu. Nggih, nah nanti bisa dijadikan itu sebuah novelty atau kebaruannya. Jadi dari paper-paper yang sudah terbit begitu ya, sudah publish, kemudian ada cara atau sebuah temuan dari paper tersebut, tapi mungkin paper tersebut hanya baru membahas di lingkup yang tertentu. Lalu Bapak coba mungkin dari lingkungan atau objeknya itu berbeda dari segi tata wilayahnya, mungkin dari segi tempatnya juga berbeda, kemudian dapat lakukan penelitian dengan metode yang sama. Nah, itu juga bisa menjadi sebuah novelty atau solusi dari kebaruan riset yang Bapak lakukan. Nanti bisa dicantumkan di bagian HONW-nya. Begitu, Bapak? Mungkin. Nah, terima kasih Mas. Berarti Oke, baik. kalau semisal pun kami kami submit lah ini ke jurnal Scopus, kemungkinan di ACC-nya itu ada lah ya. Ada, Bapak. Jadi, untuk Bapak Ibu yang menulis paper itu jangan khawatir masalah kemungkinan di ACC. Pasti ada jurnal yang menerima ide Bapak Ibu. Jadi, tinggal bagaimana Bapak Ibu menyajikan ide Bapak Ibu itu dalam bentuk papernya. Kalau misalkan ada yang perlu ditekankan, seperti tadi Bapak ingin menekankan, sebenarnya ini tuh penelitian ini sudah ada sebelumnya. Cuma di sini saya menggunakan ini, mengaplikasikan ini di tempat lain dengan kriteria-kriteria yang berbeda dengan yang sudah dilakukan sebelumnya. Ternyata hasilnya itu juga bisa bisa sama atau mungkin bisa mendukung dengan hasil yang sebelumnya. Nah, itu juga perlu ditekankan, Bapak. Jadi bukan hanya ide kita yang bagus dan bukan hanya ide kita, penelitian kita yang em, layak begitu, tapi tentang bagaimana juga cara kita menyajikannya dalam bentuk paper sebenarnya di situ juga. Mungkin seperti itu Bapak. Dan bagaimana Pak Ganda? Terima kasih Mas. Ya, baik Bapak. Ya, baik mungkin nanti kalau misalkan ada yang masih mengganjal atau perlu ditanyakan lebih lanjut nanti bisa melalui Japri begitu ya Bapak Ibu nanti bisa langsung tanyakan melalui WhatsApp karena kalau di WhatsApp di Japri mungkin lebih privasinya lebih terjaga karena memang penyusunan riset ini kita belum publikasi, belum terpublish, jadi silahkan dijaga kerahasiaan riset Bapak Ibu ini nanti bisa ditanyakan lagi melalui Japri seperti itu ya Bapak Ibu. Silahkan nanti bisa tanyakan ke saya ataupun ke Mbak Bibi. Oke. Monggo Bapak Ibu yang lain, kalau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, ini sepertinya saya Kalau harus. dirasanya, kalau dirahasiakan berarti saya nggak jadi tanya, Mas. Oke, baik Ibu, mohon maaf Ibu Nora, sepertinya suaranya ada mantul, mungkin Ibu menggunakan device bisa dimatikan salah satu terlebih dahulu. Baik. Sudah, Mas. Sudah Ibu, silakan bagaimana Ibu? Yang ini pula yang mati lagi, nah. Dah. Aku mau tanya, cuma nanti kalau dirahasiakan berarti nggak jadi tanya, Mas. Oke, baik Ibu. Jadi mungkin maksud saya di sini karena memang Zoom ini mungkin terlalu umum begitu ya. Nanti mungkin kalau bisa didiskusikan, bisa kita diskusikan by Japri begitu saja Bapak Ibu. Jadi agar lebih jangan di grup juga, kita mungkin bisa diskusikan lebih apa ya, private begitu melalui Japri saja. Begitu Ibu Nora. Iya, soalnya bisa share share ini di sini kan. Kalau di Japri nggak bisa share. Iya, kalau misalkan mau share screen dan mungkin dirasa dari Bapak Ibu tidak masalah untuk itu kita tampilkan di sini juga tidak apa-apa. Tapi mungkin kalau misalkan ada data-data yang sensitif tentang penelitiannya bagaimana itu nanti kita bisa by Jafri gitu Bapak Ibu.
Kurasa di sini yang sama penelitian yang aku juga cuma Bu Sri sama-sama pangan, cuma tujuan penelitiannya agak beda Ya, kayaknya. nah itu. Nah, mungkin kalau seperti itu juga bisa dijadikan sebagai kolaborasi nantinya begitu ya Bapak Ibu. Yang sama bidangnya itu juga bisa. Iya. Ngeri-ngeri sedap juga tuh. Iya, nggak apa-apa Ibu. Yang penting tetap semangat lagi dalam penulisannya. Selesai submit gitu aja Ibu. Gini loh Mas, Em, Bagaimana Ibu? tadi ada disampaikan supaya ada beberapa kalimat yang menerangkan masalah. Di kolom satu nanti ditaruh beberapa masalah, di kolom dua dijawab lagi tuh masalahnya. Kan begitu. Artikel yang saya angkat sekarang untuk kita praktekkan sekaligus kita realisasikan supaya submit sama accepted dia itu bagian dari satu permasalahan dari 4 permasalahan penelitian saya. Jika demikian, kalau kita bikinkan eh, kolom permasalahannya berarti satu aja saya bikin, Mas. Oke, nah nanti masalah seperti itu mungkin nanti coba Ibu bisa buat dulu. Jadi kerangka anatomi ini silahkan nanti Bapak Ibu bisa buat terlebih dahulu. Dari yang Bapak Ibu mudah, silahkan bisa dijabarkan ke saya ataupun ke Mbak Biwi. Nanti akan coba kita diskusikan dua arah dengan Bapak Ibu. Misalkan, kalau misalkan hanya satu permasalahan yang diangkat, kemudian apakah di what is unknown-nya itu hanya kita tuliskan satu kalimat saja. Nah, itu nanti coba bisa kita gali lagi Bapak Ibu. Walaupun kita angkat satu permasalahan, tapi Eh, mungkin dari hasil yang kita peroleh, itu bisa, bagaimana Ibu? eh, Gini loh Mas, kalau penelitian saya ini kan tentang pembangunan pangan berkelanjutan di Kepulauan Mentawai. Latar belakangnya itu terkait ada kebijakan introduksi beras yang dipaksakan untuk daerah kepulauan terdalam, sementara keadaan sebenarnya itu mereka bukanlah pengkonsumsi beras, tapi dipaksakan kebijakan itu dari Orde Baru untuk introduksi beras di seluruh Indonesia. Dan sampai saat ini, eh, pokok utama untuk target pembangunan pangan itu adalah komoditi beras. Jadi tetap ditargetkan berapa peningkatan swasembada beras di seluruh Indonesia tanpa memikirkan pengecualian untuk daerah-daerah tertentu, baik itu daerah Indonesia bagian barat di Mentawai, kemudian lagi ada daerah yang memiliki keunikan yaitu Indonesia bagian timur yang mereka sama sekali tidak mengkonsumsi beras. Kemudian berdasarkan data yang ada, ternyata mereka-mereka yang tidak mengkonsumsi beras ini dianggap memiliki kerawanan pangan tingkat tinggi dengan indikator produksi beras, ketersediaan beras di wilayah mereka. Nah, ternyata itulah yang menjadi bantahan bagi kita bahwa ternyata sebenarnya mereka itu tidaklah berada dalam kondisi rawan pangan. Nah, jadi latar belakangnya itu sehingga nanti untuk penelitian ini timbullah ada 4 permasalahan. Nah, 4 permasalahan ini bagaimana kita membuktikan bahwa kita menentang data-data pemerintahan yang sudah ada yang secara real digunakan sebagai acuan untuk kebijakan pembangunan pangan. Nah, kalau misalnya datanya yang dari awal itu datanya salah, berarti kebijakan pembangunan pangan nanti nggak tepat untuk daerah-daerah tertentu tersebut kan begitu, Mas. Sehingga untuk menjawab eh, pembantahan kita ini untuk mencari kebenarannya, maka dilakukan eh, empat empat penelitian terhadap satu permasalahan ini, sehingga dipecahlah dia menjadi 4 masalah. Yang pertama, bagaimana sebenarnya potensi pangan lokal yang ada di kepulauan tersebut. Yang kedua, bagaimana tingkat kerawanan pangan di daerah tersebut ditinjau dari sisi ekonomi, derajat budaya mereka. Kemudian yang ketiga, bagaimana persepsi masyarakat itu sendiri terhadap kebijakannya segala macam. Nah, saya mengangkat yang ketiga ini. Yang keempat ada lagi nanti bagaimana
bagaimana pola sebenarnya masyarakat yang ada di sana. Yang ketiga ini saya angkat kemarin dengan alasan bahwasanya dari yang pertama sampai yang keempat, yang ketiga ini yang sifatnya penelitian kualitatif dan itu lebih rasanya lebih cepat untuk saya selesaikan daripada penelitian yang sifatnya kuantitatif yang tiga permasalahan lagi. Nah, berarti ini yang kalau misalnya kita ikuti petunjuk Mas Wibi tadi di anatomi ini, apakah nanti satu permasalahan saja yang akan saya tuliskan di situ, yaitu bagaimana persepsi masyarakat, ataukah kita carikan permasalahan turunan yang terkait hal demikian? Demikian, Mas. Oke, baik Ibu Nora. Jadi yang dari yang saya tangkap tadi dan yang dipertanyakan Ibu tadi, apakah hanya satu atau bisa kita eh, buat permasalahan turunan dari pokok permasalahan tadi? Nah, jawabannya adalah Iya, yang kita buat permasalahan turunan dari pokok permasalahan yang Ibu angkat tadi. Jadi yang oh Ibu baik, angkat Mas. itu adalah permasalahan utamanya, baru nanti kita berikan em, masalah-masalah turunan yang nantinya tentunya harus disediakan solusi-solusi yang dituliskan dalam discussion pada kerangka anatomi tadi ya Ibu. Mas, berarti kalau misalnya kita carikan masalah turunan, ada kemungkinan besar masalah turunan itu merupakan bagian dari, kan ini kan dia ada wawancara mendalam, Mas. Tapi kalau di saya, wawancara itu daripada kelupaan di lapangan kan kondisi kita mungkin dari hari ke hari di lapangan itu kok kondisi makin merosot, jadi ada yang kelupaan apa segala macam. Yang untuk materi wawancara itu benar-benar saya buatkan secara detail sehingga semua orang saya berikan pertanyaan yang sama. Walaupun bisa saja pada beberapa orang ada pertanyaan-pertanyaan tambahan yang kemudian teringat oleh kita di lapangan kan begitu Mas. Cuma pada dasarnya semua orang dikasih pertanyaan yang sama untuk wawancara itu. Detail saya bikin. Nah, apakah bisa kemungkinan besar bagian dari pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan itu menjadi apa turunan permasalahannya? Oke, baik Ibu. Nah, itu juga bisa juga Ibu. Jadi em, dengan cara seperti itu juga bisa menjadikan mungkin kita katakan turunan permasalahannya. Jadi semakin banyak nanti kalimat-kalimat yang bisa kita bahas. Jadi makin Oh, meluaskan lagi. begitu. Jadi tidak hanya satu pokok permasalahan, tapi kita bisa buat bagai turunan-turunan permasalahannya, baru nanti kita bahas lagi agar lebih mendalam lagi dalam pembahasan risetnya. Begitu, Ibu. Oh ya, makasih Mas. Ini sama-sama, Ibu Nora. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, di sini sedikit saya tampilkan salah satu contoh paper begitu ya. Paper yang paper berdasarkan kerangka anatomi yang kami jelaskan tadi. Jadi ini adalah salah satu paper dari trainer Mas Kopus yang baru saja publish di tahun ini di Juni. Ini adalah milik Pak Sahabudin. Di sini beliau dari BRIN juga dan menjadi salah satu trainer di Rumah Scopus. Nah, dari paper ini, Bapak Ibu, ini akan terlihat bagaimana kita berbicara di introduction itu mulai dari hal-hal yang umum terlebih dahulu. Jadi contohnya di sini, Bapak Ibu. Introductionnya in algae export. Nah, mohon maaf karena mungkin bahasa Inggris saya pas-pasan, jadi di sini saya gunakan Google Translate dan saya translate ke dalam bahasa Indonesia agar mungkin kita lebih mudah untuk melihat gambarannya bagaimana paper itu. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, di bagian introduction atau pendahuluan, pada tahun 2022 ekspor alga melonjak 26% dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun ini dengan total nilai 1,6 miliar. Pertumbuhan ini terutama disebabkan oleh peningkatan ekspor. Nah, ini. Jadi kita berbicara hal-hal umum yang bernada positif terlebih dahulu di bagian pendahuluan introduction. Jadi jangan langsung berbicara permasalahannya. Nah, ini juga masih hal-hal positif Bapak Ibu. Adalah spesies alga yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Keberhasilan. Nah, kemudian lanjut lagi di sini pupuk adalah senyawa sintetis yang digunakan. Nah, ini kita masih membicarakan kalimat-kalimat umum bernada positif dulu.
kita masih membicarakan tentang pupuknya. Lalu pupuk anorganik diproduksi dengan mengubah kimiawi endapan alami. Nah, ini kita berbicara tentang pupuk organiknya. Nah, baru setelah itu di sini kita sudah mulai masuk ke bagian permasalahannya. Dampak buruk pada tanah termasuk penurunan kapasitas penahanan air. Oleh karena itu sangat penting untuk mengembangkan pupuk yang ekonomis, efisien, dan ramah lingkungan. Seperti itu. Kita sudah mulai masuk ke permasalahan yang ditemui. Nah, ini juga mulai pupuk pertanian organik cocok untuk budidaya, menghasilkan makanan dan meningkatkan penerapan pupuk organik secara signifikan meningkatkan kualitas tanaman, meningkatkan rasio dan lain sebagainya. Ini kita mulai lagi, kita arahkan pembaca, arahkan pikiran pembaca setelah kita berbicara yang negatifnya, mungkin kita sisipi lagi yang positifnya. Gitu. Nah, ini juga bawah-bawahnya nanti akan mulai masuk di bagian, nah ini di bagian HNW-nya. Nah, di bagian HNW-nya sudah mulai masuk di bagian sini. Rasio ya, rumput menunjukkan fluktuasi yang signifikan dan pergerakan limbah padat dari tambak udang akan berfungsi sebagai pupuk untuk pertumbuhan pasokan nutrisi yang berasal dari nitrat, aluminium, dan fosfat yang diberikan melalui perendaman dengan konsentrasi. Nah, kemudian di akhir introduction kita tuliskan juga penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh aplikasi pupuk organik yang berasal dari limbah padat tambak udang udang terhadap pertumbuhan dan hasil panen rumput laut. Nah, jadi kita tekankan lagi. Kemudian ada um, research metodnya. Penelitian ini dilakukan di instansi kolam, misalkan ada lokasi penelitiannya, bisa dicantumkan, juga desain eksperimentalnya bagaimana, persiapan penelitiannya bagaimana, sudah masuk prosedurnya, kemudian analisis datanya bagaimana. Jadi di akhir bagian metode itu kita akan berbicara tentang analisis datanya. Lalu nanti di hasil. Nah, di hasil ini walaupun di sini nantinya kita cantumkan tabel utuhnya seperti ini Bapak Ibu, tapi nanti untuk di kerangka anatomi kita bisa tuliskan kalimat-kalimat berupa narasi atau keterangannya saja terlebih dahulu. Jadi yang penting kita tahu ingin menyantumkan tabel satu tentang apa, kemudian kita ingin mencantumkan gambar dua tentang apa, gambar tiga tentang apa, seperti itu dulu. Itu. Nah, diskusinya juga tadi kita coba kaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang ditemui. Seperti ini. Oke, kinerja diskusinya ini cukup panjang. Oke. Nah, kemudian kesimpulannya, jadi limbah padat dari tambak udang dapat berfungsi sebagai pupuk organik untuk produksi rumput laut. Nah, tadi di bagian tujuannya, nah, tadi tujuannya, nah, ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh aplikasi pupuk organik dari limbah padat tambak udang terhadap pertumbuhan rumput laut. Nah, ini kita tuliskan conclusionnya itu di menjadi jawaban dari tujuannya. Limbah padat dari tambak udang dapat berfungsi sebagai pupuk organik untuk produksi rumput laut. Kemudian diberikan kalimat pendukungnya di sini, kemudian kalimat pendukungnya lagi. Nah, lalu Bapak Ibu juga bisa tambahkan eh, studi lanjutannya. Jadi kalau kita katakan limitation, bisa diganti juga dengan studi lebih lanjut. Saran untuk studi ke depannya, studi lebih lanjut mengenai penyerapan nutrisi organik ya, pada rumput laut perlu dieksplorasi. Nah, ini sebagai limitationnya. Kemudian ada relevansi praktis penelitian ini untuk mengelola limbah gitu dan aplikasinya pada kolam penyeimbangan air limbah. Oke.
rancangan pengelolaan air limbah sebelum dibuang ke lingkungan perairan untuk mendukung budidaya perikanan berkelanjutan dan pengelolaan limbah. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini mungkin gambaran dan breakdown secara singkat gitu ya Bapak Ibu. Mohon maaf karena memang kita terkendala waktu, terbatas waktu di webinar ini. Nantinya jika ingin Bapak Ibu ingin coba melihat dari paper yang sudah jadi, ini ada salah satu contoh paper yang mengacu pada kerangka anatomi paper dari Rumah Scopus. Nanti Bapak Ibu bisa akses langsung di Scopus atau nanti akan saya kirimkan untuk linknya untuk menjadi bahan bacaan Bapak Ibu. Barangkali di sini juga menjadi salah satu wawasan bagaimana penulisan ini, penyusunannya itu bagaimana. Nanti akan coba saya kirimkan begitu ya Bapak Ibu. Dan mungkin ada pertanyaan terakhir Bapak Ibu sebelum kita tutup karena ini sudah pukul 21.15. Silahkan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait kerangka anatomi? Atau mungkin langsung praktek saja Mas begitu. Nah, kalau mau langsung praktek, langsung Bapak Ibu ingin menyusun anatomi papernya, silahkan Bapak Ibu bisa susun kerangka anatomi paper tersebut. Nanti Bapak Ibu susun dari yang Bapak Ibu tangkap dulu dari webinar ini. Kemudian nanti jika sudah selesai, Bapak Ibu juga bisa kirimkan ke saya ataupun ke Mbak Biwi. Nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Misalkan apa yang perlu dibenahi, kemudian kita menyamakan persepsi lagi. Misalkan dari seperti Bu Nora tadi ada satu permasalahan, kita bisa buat permasalahan-permasalahan turunannya itu juga bisa kita diskusikan lebih lanjut lagi. Monggo Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Hmm. Gimana Ibu Cita? Biasanya Apakah ada? biasanya dilarang nyari-nyari masalah. Sekarang kita disuruh nyari-nyari masalah. Iya Ibu, memang kalau penelitian harus kita cari masalah. Oke. Bagaimana Ibu Cita? Ada yang Mas, ingin ditanyakan? Ya, silahkan Ibu. ya, mungkin ini sedikit keluar dari materi anatomi. Dari anatomi yang tadi, eh, apa, samakah kalau misalkan ingin membuat sebuah artikel? Jelasnya saya ingin bertanya, apakah apa sistem penulisan atau eh, artikel gitu, artikel samakah dengan paper gitu? Kalau misalkan saya ada apa itu menggunakan anatomi yang tadi untuk artikel, apakah bisa atau tidak? Atau ini pertanyaannya seperti ini, apakah paper dengan artikel sama kah gitu? Mohon maaf, mungkin Gak ada suaranya, Mas. Hmm. oke Ibu, mohon maaf Ibu baru. Mungkin maksud Ibu apakah research artikel dan review paper begitu maksudnya Ibu? Iya, Oke, nah jadi mungkin artikel dengan paper. ya baik. Jadi mungkin untuk kerangka anatomi ini adalah bentuk umumnya. Jadi bentuk umum penyusunan artikel dan paper itu. Jadi sebenarnya kalau kita katakan artikel dan paper gitu sama begitu ya Bapak Ibu. Mungkin research artikel dan review paper begitu. Nah, nanti untuk penyusunannya itu bisa digunakan kerangka anatomi ini. Tapi kembali lagi, untuk isi-isinya itu bisa disesuaikan lagi dengan penelitian Bapak Ibu. Misalkan dari research metodnya yang digunakan berbeda atau mungkin dari um, result and discussion-nya berbeda. Nanti bisa disesuaikan lagi, Bu. Jadi sebenarnya untuk kerangka anatomi ini tidak hanya mengacu pada salah satu jenis paper gitu ya, tidak hanya jenis artikel saja, tapi ini bisa dimanfaatkan ke paper-paper yang lain. Tinggal nanti bagaimana penyesuaiannya. Seperti itu, Ibu. Bagaimana, Ibu? Iya, iya, baik. Terima Ih, kasih. ih, baik, Ibu. Terima kasih kembali. Nah, nanti mungkin agar lebih
bagaimana ya lebih jelasnya begitu ya Bapak Ibu. Nanti silahkan Bapak Ibu bisa em, coba dulu, praktekkan dulu mungkin dari draft paper yang Bapak Ibu sudah buat, coba di breakdown, coba kita diskusikan dengan melihat kerangka anatominya bagaimana, nanti kita bisa diskusikan by WhatsApp begitu ya Bapak Ibu. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, karena mungkin mengingat waktu kita sudah pukul 21.20 begitu. Mohon maaf sekali untuk webinar malam hari ini. Mungkin kita bisa cukupkan terlebih dahulu. Nanti kita bisa lanjutkan diskusi melalui chat WhatsApp ya Bapak Ibu. Nanti untuk contohnya akan saya kirimkan setelah webinar ini atau mungkin sudah dikirimkan oleh Mbak Bibi begitu guys. Oke, oke sudah dikirimkan oleh Mbak Bibi begitu Bapak Ibu. Jadi itu ada contoh kerangka anatomi paper yang sudah terisi dan juga untuk template kerangka anatomi paper yang bisa Bapak Ibu gunakan sebagai lembar kerjanya nantinya. Ya, begitu Bapak Ibu untuk materi pada malam hari ini. Dan di sini apakah Mbak Bibi masih bergabung bersama kita di sini? Selamat malam Mbak Bibi. Malam. Hmm. Mas, contoh artikelnya kita juga di-share dong, Mas. Oke, baik Ibu, nanti saya share ke grup WhatsApp Bapak Ibu. Oke, baik Mbak Bibi, ini mengingat waktu sudah cukup larut begitu ya. Jadi mungkin kami memohon maaf ke Bapak Ibu, kita bisa cukupkan dulu untuk sesi webinar ini. Nanti kita bisa lanjutkan ke via chat WhatsApp begitu. Dan mungkin sebagai penutup, mungkin ada sedikit penutup dari Mbak Bibi. Silahkan Mbak Bibi, waktunya saya kembalikan ke Mbak Bibi. Ya, baik. Terima kasih Mas Bia atas materi yang luar biasa ya terkait anatomi Bapak Ibu. Yang mana anatomi ini sebagai kerangka atau fondasi gitu ya dalam membuat paper. Sehingga ketika nanti membuat paper Bapak Ibu tidak terlalu meluas. Jadi ada polis lainnya gitu ya. Salah satunya melalui anatomi. Dan kalau kata Pak Jo, anatomi yang sudah bagus itu sekitar 60%-nya paper Bapak Ibu sudah jadi. Begitu. Jadi anatomi itu sangat membantu sekali Bapak Ibu dalam membangun rumah atau membangun paper yang Bapak Ibu tuliskan nantinya begitu. Jadi silahkan Bapak Ibu buat begitu ya anatominya. Kalau Bapak Ibu mungkin ada yang sudah punya draft paper gitu ya, boleh tarik kembali. Jadikan anatomi ini sebagai juga bahan evaluasi papernya Bapak Ibu ini sebenarnya ada yang kurang atau enggak gitu. Jadi nanti silahkan bisa digunakan. Kemudian kalau mau diskusi bisa lewat Japri atau lewat grup itu monggo silahkan Bapak Ibu ya gitu. Jadi silahkan bisa dimaksimalkan gitu. Untuk malam hari ini Bapak Ibu mohon izin kita tutup dulu gitu ya karena ternyata waktunya sudah menunjukkan. Oke, Bu Nora, menarik nih. Sudah diingatkan. Baik. Jadi kalau sebelum penutupan, Bapak Ibu, mari kita dokumentasikan malam hari ini, gitu ya. Dia akan dibantu Mas Wiam, gitu ya. Minta tolong Mas Wiam. Wah, Pak Sofyan ini sedang di dalam perjalanan ini ternyata. Wah, hati-hati di jalan, Bapak. Keren sekali. Gitu, guys. Baik, ini ternyata Ibu Florentina juga sedang di luar gitu ya. Bapak Ibu Itu di semua sebelah Bapak banyak oleh-oleh, Mbak. ya lagi. Ya Baik. Mbak, sudah di jalan. Ya, Bapak, hati-hati di jalan. Ya, Bapak amin. Ibu. Baik, Bapak Ibu ada yang mau aktifkan kamera lagi? Oke, baik. Kalau tidak ada, maka kita coba hitung ya, Bapak Ibu. Kalau kemarin jempol, apalagi ya? Apalagi ya, rumah Scopus lagi deh Bapak Ibu. Kita akan hitung, silahkan seperti ini, begitu ya. Saya akan hitung, 1, 2, 3. Mohon dibantu. Sudah Mbak Bibi. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, luar biasa sekali Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Aktivitas yang saat ini sedang dijalani, tetap semangat, begitu nggih. Segera sampaikan kalau ada kendala ataupun ada masalah, begitu Bapak Ibu di dalam grup. Foto kita masukkan Q1. Wah, mantap. Oh, begini kalau Q1. Oke, boleh sekali lagi deh Q1 begini. Biar menjadi semangatnya Bapak Ibu. Semoga kita semua masuk ke Q1 papernya. Amin. Angkat tangannya Bapak Ibu, jarinya kita tunjukkan. Q1. 1, 2,
3. Oke, sudah Mbak Wiwi. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang luar biasa. Semoga selamat beristirahat begitu ya. Jaga kesehatan Bapak Ibu. Saya mohon izin tutup webinar pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi Mbak Terima Wiwi. wabarakatuh. Hati-hati, Mbak kasih. Terima Eh. kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Sukses untuk kita Mbak semua. Florentina. Ya, see you God bless besok ya. webinar lagi ya Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon izin menutup Zoom ini bersama-sama Bapak Ibu.